Dan yang membuat Budi kaget waktu itu adalah ketika sedang berjalan. Saat itu tiba-tiba Lastri berteriak dan memeluk Budi. Saking ketakutan. Selamat malam Sobat MM. Kembali lagi bertemu dengan saya di sini di channel Malam Mencekam. Channel ini kita akan mengisahkan beberapa cerita seputar cerita mistis dan cerita yang bersifat horor. Terima kasih buat Anda yang sudah mengklik dan menonton video ini dan serta Anda yang mendukung channel ini. Cerita ini saya dapat dari email yang disampaikan ke channel Malam Mencekam, dan kebetulan narasumber tidak bisa hadir, dan akhirnya kami akan menceritakan cerita yang sangat mencekam ini kepada Anda. Cerita ini dikisahkan beberapa anak muda yang melakukan pendakian ke Gunung Ciremai. Salah satu gunung yang cukup terkenal dengan keangkerannya di wilayah Jawa Barat. Pada saat pendakian, di sini tidak terjadi apapun. Semua berjalan dengan baik-baik saja. Tidak ada hal-hal yang menakutkan atau mencekam. Mereka sempat berkemah di puncak Gunung Ciremai tersebut sampai mereka nikmati suasana pagi di Gunung Ciremai. Dan pada sore hari, kira-kira setelah habis asar, sekelompok anak muda ini memutuskan untuk turun dari Gunung Ciremai. Justru pada saat turun inilah yang membuat cerita mencekam ini mulai. Dari beberapa pendakian itu kurang lebih sekitar ada 12 orang. Di situ ada 3 perempuan yang ikut dalam pendakian tersebut. Di sini cerita mulai terjadi. Salah seorang dari 3 perempuan tersebut bernama Lastri. Ternyata tanpa sepengetahuan, karena mungkin Lastri mendapatkan datang bulan atau haid, ternyata Lastri mengganti pembalut dan membuangnya sembarangan. Kemudian kita memutuskan dan pamit kepada beberapa pendaki yang ada di puncak Gunung Ciremai, karena saat mereka datang di atas puncak itu ada beberapa pendaki lain yang memang sudah sampai di situ dan berkemah di situ. Bahkan pendaki lain itu menyarankan untuk menginap 1 malam lagi, karena kondisi saat itu ketika Lastri dan kawan-kawan ini memutuskan untuk turun, itu hari sudah mau maghrib, hari sudah sore. Tapi karena ada beberapa yang mempunyai kepentingan esok harinya, maka diputuskanlah untuk tetap menuruni Gunung Ciremai. Sobat MM, di sini cerita mencekam mulai terjadi. Akhirnya Lastri dan kawan-kawan memutuskan untuk turun gunung dan membentuk formasi. Dalam formasi itu
Lastri berada di depan rombongan menuruni Gunung Ciremai tersebut yang sangat tajam sehingga tidak bisa kencang-kencang, memang harus pelan, diiringi oleh kawan-kawannya di belakang. Yang menjadi heran adalah sikap yang terjadi pada Lastri. Kenapa? Karena posisi Lastri yang berada di depan itu sebentar-bentar berhenti, sebentar-bentar berhenti. Padahal Lastri mempunyai kekuatan fisik yang sangat luar biasa kalau dia sudah mendaki gunung. Tapi sore itu Lastri kelihatan seperti terganggu, seperti cepat lelah, cepat capek dalam perjalanan mereka menuju Bukit Ciremai tersebut. Sempat mereka berpapasan dengan beberapa pendaki yang naik, sehingga rombongan Lastri harus minggir dulu memberikan jalan kepada pendaki-pendaki yang akan naik ke Puncak Ciremai tersebut. Bahkan temannya sempat mendengar Lastri bergumam, "Aduh, seandainya saja tidak ada pendaki lain yang naik, mungkin saya akan sangat lancar untuk menuruni gunung ini." Dan ternyata apa yang terjadi, memang setelah kejadian itu Lastri dan kawan-kawan tidak pernah melihat lagi ada pendaki-pendaki lain yang naik. Padahal menurut berita banyak pendaki yang naik. Dan sekali-kali Lastri pasti minta berhenti. Mereka sampai di pos Batulingga. Dan di situ mulai kelihatan ada area yang cukup rata, ada area yang cukup datar. Sehingga mereka bisa beristirahat sejenak di sana, membuat api, membuat mie, bahkan teman-teman laki-laki yang lain sempat untuk minum kopi terlebih dahulu. Salah seorang temannya laki-laki mengatakan karena hari sudah sangat sore dan mulai gelap turun, mereka berbicara dan mengatakan kepada salah seorang pendaki laki-laki bernama Budi, menyarankan untuk kita camping saja karena hari sudah mulai gelap. Namun Budi menjawab, "Nggak usah, kita turun aja sekalian capek." Akhirnya setelah mereka beristirahat sejenak minum kopi, mereka memadamkan api unggun yang mereka buat, kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Formasi tetap, Lastri berada di depan dan yang lainnya mengikuti di belakang secara beriringan. Di sini mulai heran dan mulai aneh, hari mulai menjelang gelap dan keanehan pun mulai terjadi. Lastri yang tadinya dengan semangat walaupun sebentar-sebentar berhenti, dia berjalan terus. Dan akhirnya yang membuat teman-temannya kaget adalah Lastri langsung berhenti dan berbalik. Dia melewati beberapa pendaki lainnya yang sama-sama menuruni, dan dia berkata kepada Budi, "Bud, aku di belakang aja, aku gak berani. Kamu aja yang di depan, Bud." Budi saat itu merasakan memang ada hal-hal yang aneh, karena Budi merasakan bulu kuduknya itu berdiri. Dan akhirnya Budi memimpin di depan. Apa yang terjadi? Yang Budi rasakan dan teman-temannya, di semak-semak kiri dan kanan itu seolah-olah ada yang mengikuti mereka, bayangan hitam. Tapi ketika Budi melihat tidak ada apa-apa. Yang membuat Budi kaget tanpa Budi sadari, ternyata Lastri ke depan pas di belakang Budi dan memegang ranselnya Budi. Ternyata Lastri pun merasakan hal yang sama. Dia melihat seolah-olah kiri kanan ada yang mengikuti.
Sampai saatnya Lastri pun kembali meminta istirahat karena merasa capek. Akhirnya mereka mencari satu tempat yang cukup nyaman untuk beristirahat, walaupun tidak besar, di dekat semak-semak, dan akhirnya mereka beristirahat. Budi menginstruksikan kepada teman-teman pendaki lainnya untuk sama-sama kita beristirahat dulu. Lastri yang kelihatan begitu lelah, tiba-tiba dia merasa ngantuk. Dan anehnya, Budi pun merasakan hal yang sama. Dan teman-teman yang lainnya juga merasakan hal yang sama. Merasa ngantuk sekali. Tanpa mereka dapat kuasai, akhirnya mereka tertidur. Hanya satu orang, Andi, yang tidak bisa tidur. Walaupun Andi merasakan juga mengantuk. Di keheningan pada saat mereka sedang terlelap tidur, Andi melihat satu sosok hitam yang memperhatikannya, memperhatikan mereka. Andi merasa ketakutan, dan akhirnya apa yang dilakukan Andi? Ketika bayangan itu seolah-olah semakin besar dan mendekat, dengan mata yang samar kelihatan merah, akhirnya Andi berteriak dan membangunkan teman-temannya. Sontak semua, Budi, Lastri, dan yang lainnya, sontak semua terbangun. Dan akhirnya mereka bilang sama Andi, "Ada apa, Andi?" Andi hanya menjawab, "Kita tidak bisa lama-lama di sini. Kita harus terus melakukan perjalanan. Kita harus meneruskan perjalanan ini." Dengan keheranan mereka akhirnya mengikuti apa yang disarankan oleh Andi, dan mereka akhirnya menuruni gunung tersebut. Budi tetap berada di depan memimpin mereka, dan mereka berjalannya semakin berhimpitan, semakin dekat, karena suasana udah semakin gelap. Mereka hanya mengandalkan satu senter yang ada di depan. Dan apa yang terjadi? Mereka sudah melakukan perjalanan lumayan jauh. Di ujung jalan, Budi menghentikan penurunan tersebut, yang membuat sontak yang lain, sehingga yang lain pun ikut berhenti. Mereka melihat ada satu sosok yang sedang duduk di ujung jalan. Jalan tersebut menikung ke kanan. Di ujung jalan, mereka melihat ada sosok hitam yang sedang duduk di situ. Alasan itulah kenapa Budi menghentikan perjalanan tersebut. Akhirnya apa yang dilakukan oleh semua teman-teman pendaki? Semua berdoa sebisa-bisa mereka yang bisa lakukan. Karena hari sudah mulai gelap, hari semakin gelap, mau tidak mau mereka harus melakukan perjalanan. Dan yang paling mencekam dan mengerikan, mereka harus melewati tikungan jalan tersebut, di mana disitulah ada sosok yang sedang duduk dan memperhatikan mereka. Tidak ada pilihan lain, tidak ada jalan lain. Mereka mencoba dengan keberanian, mereka mencoba terus menerobos jalan tersebut. Dengan apapun mereka ucapkan doa-doa. Dan ketika mereka sampai pada tikungan tersebut, semakin dekat dengan sosok bayangan hitam tersebut. Bayangan tersebut tiba-tiba menghilang. Akhirnya mereka lewati, walaupun hanya dengan berjalan perlahan-lahan. Kenapa? Karena jalanan tersebut itu tidak mudah untuk dipakai untuk berlari, sangat membahayakan.
perjalanan mencekam mereka tidak berhenti sampai di sini. Ini akan berlanjut terus. Posisi Lastri waktu itu tepat berada di belakang Budi karena Lastri terus memegang ransel Budi. Suasana malam itu kiri semak, di kanan semak dan sangat gelap. Budi dan Lastri merasakan betul bahwa di kiri kanan itu ada yang terus mengikuti sampai dimanapun mereka. Dan yang membuat Budi kaget waktu itu adalah ketika sedang berjalan, saat itu tiba-tiba Lastri berteriak dan memeluk Budi. Saking ketakutan, akhirnya mereka berhenti dengan suara berbisik-bisik, dan dia melihat, dan Budi melihat ternyata sosok itu terus mengikuti di sebelah kanan dengan sorot mata yang tajam dan melihat ke arah Lastri. Ini yang membuat kenapa Lastri merasa ketakutan. Mereka terus berdoa. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain mereka berdoa dan memberanikan diri untuk terus mereka menuruni pendakian tersebut. Sesekali Budi mendengar seperti ada suara-suara yang dengan sangat jelas, pelan tapi jelas, memanggil nama Budi di sebelah kanan. Suara itu datangnya dari sebelah kanan sehingga membuat penasaran Budi. Namun Budi bersikeras untuk tidak mau menoleh ke sebelah kanan. Karena Budi tahu, Budi sudah merasa terjebak dalam suasana yang sangat mencekam pada saat mereka menuruni pendakian dari Gunung Ciremai tersebut. Budi berpikir dalam hati, sudah beberapa kali Budi melakukan pendakian di Gunung Ciremai, belum pernah menemukan suasana mencekam seperti malam itu. Dan untungnya mereka bertemu kembali di pos berikutnya, dan di situ terlihat ada area yang kecil tapi cukup datar. Akhirnya mereka beristirahat dulu, beristirahat sejenak di sana. Tentunya masih dengan rasa ketakutan. Lastri tidak pernah mau jauh-jauh dari Budi. Demikian juga teman-teman yang lain, tidak ada yang berpencar. Di sini kejadian aneh mulai terjadi lagi. Ternyata Lastri pun mendengar ada suara yang memanggil-manggil nama Budi. Akhirnya Budi mulai memberanikan diri. Dia melihat ke sebelah sumber suara, ke sebelah kanan, dan jelas hitam, mata merah, dan ada bayangan seperti tangan yang menggapai-gapai memanggil, yang menyuruh Budi untuk datang. Untung Lastri segera menyadarkan Budi, dan akhirnya mereka memutuskan untuk terus mereka melanjutkan perjalanan. Di satu bukit ada mulai terlihat lampu-lampu menyala. Berarti pendakian penurunan ini sudah mulai hampir dekat dengan desa. Dengan penuh semangat dan kegembiraan yang sangat luar biasa, mereka berjalan dengan sangat kencang. Apakah suasana itu sudah mulai pudar? Ternyata tidak, Sobat MM. Pendaki yang berjumlah 12 orang ini yang melihat lampu-lampu di bawah sana menandakan bahwa penurunan ini sudah selesai. Ternyata tidak terlihat lagi, seolah-olah seperti fata morgana. Ketika melewati tikungan ke sebelah kiri, di sini keanehan mulai terjadi lagi. 12 orang pendaki tadi ternyata terpencar, terbelah menjadi dua kelompok. Yang satu
kelompok tinggal 5 orang, yang 7 orang entah kemana. Budi dan Lastri masih sama-sama dalam kelompok tersebut. Sehingga mereka menghadapi masalah, menyibukkan bagaimana mencari kelompok tersebut. Nyaris putus komunikasi. Dan akhirnya Budi terus melakukan perjalanan sambil mencoba melihat ke kiri dan ke kanan, siapa tahu bisa bertemu lagi dengan kawan-kawan pendakinya. Dan apa yang terjadi? Budi, Lastri, dan ketiga orang temannya, mereka tersentak dan tiba-tiba Budi terjatuh. Untung masih terpegang sama Lastri. Lastri berteriak, yang lainnya juga berteriak. Satu hal yang aneh yang membuat Budi terjatuh dan pingsan, ternyata di depannya berdiri bayangan hitam menghalangi jalan mereka dan sangat dekat sekali. Tapi ketika Lastri melihat apa penyebab Budi sampai jatuh, ternyata tidak ada apa-apa. Bayangan tersebut menghilang begitu saja. Jadi dikisahkan dalam cerita email tersebut, singkat cerita, sampailah mereka di pos bawah. Di situ ada beberapa orang pendaki yang juga sedang beristirahat. Lastri dan teman-temannya berusaha membopong Budi untuk jalan menuruni, dan akhirnya mereka minta bantuan kepada pendaki-pendaki lain. Dan memang lokasi itu sudah sangat dekat dengan desa, yang membuat Lastri dan yang lain gelisah. Budi sampai saat itu kurang lebih setengah jam tidak sadarkan diri. Tidak lama kemudian teman-temannya yang 7 orang tadi akhirnya sampai juga di tempat tersebut, dan mereka juga terlibat dengan perbincangan kenapa menghilang dan lain sebagainya. Dan para pendaki lain, teman-teman Budi dan teman-teman Lastri, akhirnya berusaha untuk bagaimana Budi bisa sadar kembali. Berbagai cara mereka lakukan, pakai minyak angin, minyak kayu putih, dan lain sebagainya. Bahkan sebagian teman Budi turut membantu dengan doa. Mereka terlihat bergumam, berdoa dalam hati, sementara yang lain berusaha untuk menyadarkan Budi. Dan apa yang terjadi? Ini hal yang mengerikan kembali terjadi. Pelan-pelan Budi mengembuskan nafas, dan kemudian pelan-pelan Budi membuka matanya, dan Budi melihat, menampakkan wajah yang begitu kaget melihat ke arah atas, dan dia kemudian berteriak lagi, ampun, ampun, ampun. Setelah Budi berteriak, akhirnya Budi pingsan kembali. Yang lain jelas ketakutan saat itu. Akhirnya 2 orang teman Budi mengambil inisiatif untuk berlari ke arah perkampungan dan meminta bantuan. Tidak lama kemudian 2 orang teman Budi tersebut muncul, tapi diikuti oleh seorang bapak-bapak yang sudah cukup berumur. Mungkin bapak-bapak tersebut adalah orang yang akan membantu Budi. Dan ternyata betul apa yang terjadi. Bapak-bapak tersebut akhirnya duduk di sebelah kanan Budi dan meminta semua untuk diam, tidak bersuara. Dengan posisi berdoa, mulutnya mulai bergumam seperti mendoakan sesuatu. Cukup lama, akhirnya Budi tersadar dengan lemas, dan Budi akhirnya bisa duduk. Yang lainnya cukup lega, yang lainnya cukup puas, dan yang lainnya cukup gembira karena Budi sudah sadar. Apa yang disampaikan oleh bapak tersebut, setelah mereka ngobrol cukup lama, akhirnya bapak tersebut berkata, silakan kalian untuk segera menuruni bukit ini, jangan takut, dan jangan lupa untuk terus berdoa sambil kalian berjalan. Pesan penting yang disampaikan oleh bapak ini adalah jangan pernah menengok ke kanan, jangan nengok ke kiri,
bahkan jangan nengok ke belakang. Tetap berjalan ke depan, fokus walaupun ada gangguan. Dan singkat cerita, apa yang terjadi, Sobat MM? Akhirnya mereka sampai di sebuah perkampungan yang cukup ramai, dan itu sudah di kaki bukit. Pengalaman ini adalah pengalaman yang betul-betul menyeramkan buat mereka, dan mereka baru sadar bahwa apa yang terjadi, yang menimpa mereka itu diakibatkan karena lastri yang membuang pembalut wanita sembarangan. Atau bahkan mungkin bukan hanya pembalut wanita. Moral cerita dari semua ini, Sobat MM, jagalah lingkungan di mana yang kita tidak kenal lingkungan tersebut. Jangan sembarangan bicara, jangan merusak, jangan mengotori. Tetap bagaimanapun kita harus waspada, berdoa, dan selalu yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu moral cerita yang harus kita ambil. Semoga cerita ini bisa memberikan pengetahuan, informasi yang positif kepada kita semua. Sobat MM sekalian, jika Anda suka dengan channel Malam Mencekam ini, dukung kami, bantu kami. Jangan lupa untuk subscribe, untuk like, komen, bahkan share ke teman-teman Anda. Apabila Sobat MM sekalian memiliki pengalaman, Anda bisa kontak kami supaya kami bisa undang Anda untuk berbincang, sharing di sini mengenai pengalaman yang Anda alami. Atau karena faktor lain mungkin Anda nggak bisa hadir, Anda silakan mengirimkan ceritanya melalui email yang sudah kami siapkan, supaya kami bisa menceritakan kembali di channel Malam Mencekam ini. Terima kasih Sobat Malam Mencekam, tetap yakin, tetap percaya, tetap menjaga sikap dimanapun kita berada. Sobat MM, sampai jumpa lagi di cerita horor lainnya. Saya Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.